Selain menekan dampak gas buang, hutan menjadi salah satu tumpuan dunia dalam mengerem laju perubahan iklim. Saat Presiden Jokowi mengungkap komitmen Indonesia untuk menuju net carbon sink pada tahun 2030 mendatang, Menteri LHK menyatakan deforestasi tak bisa dihindari untuk kebutuhan pembangunan. Indonesia berupaya menghentikan deforestasi, tetapi dengan alasan pembangunan, deforestasi belum dapat dihentikan total. Dalam pidato Presiden Joko Widodo saat hadir dalam konferensi tingkat tinggi iklim KTT COP26 di Glasgow, Skotlandia, menyatakan deforestasi turun signifikan dan terendah dalam 20 tahun terakhir. Selain itu, Presiden juga ungkapkan komitmen Indonesia untuk menuju net carbon sink pada tahun 2030 mendatang. Pada KTT kemarin, saya menyampaikan bahwa sektor kehutanan dan lahan di Indonesia akan mencapai net carbon sink pada tahun 2030. Ini adalah komitmen Indonesia untuk menjadi bagian dari solusi. Dan capaian nyata Indonesia di sektor kehutanan tidak terbantahkan. Pada tahun 2020, tingkat kebakaran hutan di Indonesia diminimalisir hingga 82%. Pada tahun 2019, penurunan emisi dari hutan dan tata guna lahan juga ditekan hingga 40,9% jika dibandingkan tahun 2015. Deforestasi hutan di Indonesia juga mencapai tingkat terendah dalam 20 tahun terakhir. Indonesia bersama lebih dari 100 negara lain bergantung pada deklarasi Glasgow yang berkomitmen untuk menghentikan kehilangan hutan dan lahan pada 2030. Alih-alih mendukung komitmen Presiden menjaga lingkungan hidup untuk generasi mendatang, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar justru menyatakan hal sebaliknya. Dalam cuitannya di media sosial, Siti menyatakan pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi. Memaksa Indonesia untuk zero deforestation di 2030 jelas tidak tepat dan tidak adil. Karena setiap negara memiliki masalah-masalah kunci sendiri dan dinaungi UUD untuk melindungi rakyatnya. Pidato Joko Widodo soal iklim di COP26 juga mendapat kritik dari Greenpeace Indonesia. Kepala Greenpeace Indonesia menyatakan kebakaran hutan yang disebut turun 82% pada 2020 bukan sepenuhnya upaya pemerintah, melainkan adanya fenomena La Nina. Di balik berbagai pujian dunia atas klaimnya berhasil menyelamatkan alam, nyatanya Indonesia masih mempunyai pekerjaan rumah yang besar. Banyaknya bencana alam yang terjadi pada beberapa bulan terakhir seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia mengandung dua mata pisau. Jika Indonesia memanfaatkannya dengan bijak, maka akan menjadi sebuah keuntungan. Namun sebaliknya, akan menjadi bencana jika pemanfaatannya dilakukan dengan semena-mena.